Thanks for join Bernasi Memora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-17 dari 60 topik. Perusahaan usaha bisnis. Sebuah perusahaan, corporation, adalah suatu bentuk usaha bisnis yang memisahkan antara tanggung jawab pribadi pemilik dengan tanggung jawab atas usaha bisnis yang dimilikinya. Di Indonesia, bentuk usaha bisnis ini dikenal dengan sebutan PT, atau perseroan terbatas. Tanggung jawab yang terjadi hanya sebatas modal yang turut diikutsertakannya dalam usaha bisnis tersebut. Oleh karenanya, harta pribadi pemilik usaha bisnis tersebut tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan untuk melunasi kewajiban yang dibuat atas nama suatu usaha bisnis. Dengan demikian, pemilik tidak perlu khawatir akan kehilangan harta pribadinya jika terjadi suatu masalah terhadap usaha bisnisnya. Suatu perseroan terbatas tidak hanya membatasi kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saja, namun juga memungkinkan pihak lain untuk turut serta dalam kepemilikan usaha bisnis tersebut tanpa harus ikut bekerja atau berpartisipasi di dalamnya. Ini dapat dilakukan oleh seseorang dengan turut membeli saham dari perusahaan tersebut, di mana setiap tahun para pemegang saham akan mendapat bagian keuntungan yang bisa diperoleh perseroan terbatas tersebut. Terdapat berbagai bentuk atau model kepemilikan dalam bentuk usaha perseroan terbatas ini. Berbagai bentuk tersebut dibahas secara lebih lengkap dalam hukum perusahaan atau hukum bisnis suatu negara, di mana masing-masing negara menerapkan suatu aturan yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi spesifik dari masing-masing negara tersebut. Di Indonesia terdapat undang-undang tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang berbagai hal terkait dengan masalah bentuk usaha bisnis perseroan terbatas ini. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari bentuk usaha bisnis perusahaan atau perseroan terbatas ini, antara lain sebagai berikut. 1. Pemilik usaha bisnis hanya memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang terbatas terhadap perseroan sebatas modal yang diikutsertakan saja. Maka harta pribadi akan aman, tidak akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban dari perusahaan. 2. Memungkinkan diperolehnya banyak dana investasi, di mana lebih banyak orang dimungkinkan untuk turut serta menanamkan dananya pada perusahaan tersebut dalam bentuk saham. Terdapat banyak orang yang tidak mau repot-repot membuat perusahaan untuk mendapat keuntungan. Dengan hanya membeli saham suatu perusahaan, dimungkinkan pemilik saham untuk mendapatkan keuntungan juga. Di samping itu, bentuk usaha bisnis perseroan terbatas ini juga memungkinkan untuk dapat lebih mudah memperoleh dana dari lembaga keuangan yang ada. 3. Oleh karena bentuk usaha bisnis ini mampu menarik dana dalam jumlah besar, maka ukuran perusahaan yang didirikannya pun bisa besar. Dengan dana yang diperolehnya, dia bisa membangun pabrik dan unit usaha lain dalam skala besar. 4. Perusahaan dapat terus berkembang walaupun pemilik usaha meninggal dunia. Hal ini karena adanya pemisahan pengelolaan antara pemilik dan pengelola perusahaan. 5. Kepemilikan perusahaan juga dapat dengan mudah dipindah tangankan ke pihak lain. Cukup dengan menjual saham yang dimilikinya kepada pihak lain, maka usaha bisnis tersebut dengan cepat bisa berganti kepemilikan. Di samping beberapa keuntungan tersebut, bentuk usaha bisnis perseroan terbatas ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya berikut ini. 1. Terlalu banyak prosedur yang harus diikuti untuk dapat mendirikan suatu usaha bisnis perseroan terbatas. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui guna mendirikan usaha bisnis ini menjadikan orang enggan untuk mendirikan usaha bisnis dalam bentuk ini. 2. Meskipun ukuran perusahaan di satu sisi merupakan keuntungan, namun juga bisa mendatangkan kerugian. Usaha bisnis yang besar biasanya tidak cukup fleksibel untuk berubah terkait dengan terjadinya perubahan pasar. 3. Sekali usaha bisnis bentuk ini didirikan, akan sulit untuk mematikannya. Hal tersebut karena usaha bisnis ini melibatkan banyak pihak dan banyak prosedur harus dilalui untuk menghentikan usaha bisnis bentuk ini. 4. Biaya awal initial cost yang diperlukan untuk mendirikan usaha bisnis bentuk ini, jumlahnya relatif besar, sehingga tidak sembarang pihak mampu mendirikan usaha bisnis bentuk ini. Perluasan usaha bisnis. Setiap pihak yang mendirikan suatu usaha bisnis, tentunya mengharapkan bahwa usaha bisnis yang didirikannya dapat terus berkembang secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang lama, bahkan ketika pendiri sudah tidak ada, diharapkan usaha bisnis tersebut dapat terus berkembang. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat suatu usaha bisnis berkembang. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki secara terus-menerus proses pengelolaan bisnis internal dan memperluas pangsa pasar atau memasuki pasar baru. Dengan demikian, perusahaan dapat efisien dan berkembang, sehingga keuntungan yang didapat pun terus meningkat. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi yang ada di suatu wilayah negara tertentu. Selain yang tersebut di atas,
upaya pengembangan bisnis yang dewasa ini marak dilakukan adalah dengan jalan melakukan merger dan akuisisi. Merger adalah suatu upaya untuk menggabungkan dua atau lebih usaha bisnis dalam satu bentuk usaha bisnis. Seperti layaknya suatu perkawinan yang menggabungkan dua orang menjadi satu. Sedangkan akuisisi terjadi jika suatu perusahaan membeli atau mencaplok perusahaan lain. Kedua hal tersebut menjadikan ukuran perusahaan menjadi lebih besar daripada ukuran semula. Terdapat berbagai jenis merger perusahaan, yaitu merger vertikal, horizontal, dan konglomerasi. Merger vertikal terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang memiliki unit bisnis yang masih berada dalam satu jalur dengannya. Contohnya adalah merger antara perusahaan sepeda dengan perusahaan ban sepeda, di mana ban sepeda adalah merupakan bagian dari komponen sepeda. Merger ini dimaksudkan agar terdapat keterkaitan dalam suatu rantai proses bisnis yang ada. Merger horizontal terjadi ketika perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang memproduksi suatu produk yang hampir sama. Misalnya merger antara Bank Bumidaya dengan Bank Pembangunan Indonesia, Bappindo, yang menghasilkan Bank Mandiri. Sedangkan konglomerasi dilakukan jika suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan yang produknya tidak terkait dengan produk sebelumnya. Misalnya penggabungan perusahaan sepeda dengan perusahaan restoran. Bentuk konglomerasi ini dilakukan untuk mendiversifikasikan unit usaha yang ada sehingga jika satu unit usaha mengalami penurunan, unit usaha yang lain masih bisa dijadikan andalan. Waralaba. Bentuk kepemilikan usaha bisnis yang sekarang lagi berkembang adalah bentuk usaha bisnis waralaba, franchises. Waralaba adalah suatu bentuk usaha bisnis di mana seseorang yang memiliki gagasan bisnis menjual hak untuk menggunakan nama bisnisnya untuk menjual produk dan jasa yang serupa pada pihak lain. Saat ini di Indonesia telah berkembang berbagai bentuk usaha waralaba dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang usaha eceran terdapat Indomaret dan Alfamart, di bidang restoran terdapat Esteller 77 atau bakso lapangan tembak, di bidang salon ada Rudi Hadisuwarno dan masih banyak lagi yang lain. Bisnis waralaba asing juga ikut meramaikan dunia waralaba di Indonesia semacam McDonald, KFC, Wendy's dan sebagainya. Usaha waralaba dapat berkembang dengan pesat karena tidak semua orang mau memulai usaha bisnis dari awal. Mereka lebih suka memulai usaha bisnis dengan menggunakan nama yang sudah relatif dikenal oleh masyarakat luas dan bereputasi baik sehingga risiko kegagalannya dapat diminimalkan. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari bentuk usaha bisnis waralaba ini, antara lain sebagai berikut. 1. Pihak yang menjual waralaba dapat memberikan bantuan pelatihan manajemen dan pemasaran kepada pembeli waralabanya. Bagaimana menentukan lokasi, memasarkan, memproduksi, dan melayani pelanggan dengan baik dapat diajarkan oleh pihak penjual waralaba yang telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam bidang bisnis tersebut. Pihak penjual waralaba akan memberikan suatu pelatihan yang intensif terhadap pembeli waralaba tentang bagaimana mengelola suatu usaha bisnis yang baik. 2. Pembeli waralaba dapat memiliki sepenuhnya usaha bisnis tersebut, dapat menjadi bos atas usaha bisnis tersebut. Walaupun dalam beberapa hal masih terikat beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak penjual waralaba. 3. Usaha bisnis tersebut telah memiliki nama atau reputasi yang dikenal luas, sehingga tidak perlu terlalu banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk atau merek usaha bisnis tersebut. Namun, selain beberapa keuntungan tersebut, bentuk usaha bisnis waralaba ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan, antara lain berikut ini. 1. Biaya awal yang cukup besar, biaya untuk membeli hak waralaba bisa mencapai ratusan juta rupiah, belum ditambah biaya lain-lain. 2. Terdapat keuntungan yang harus dibagi kepada penjual waralaba yang dinamakan royalti. Keuntungan yang diperoleh tidak bisa dinikmati oleh diri sendiri. 3. Terdapat berbagai aturan yang harus diikuti oleh pihak pembeli waralaba, sehingga pewaralaba tidak bisa terlalu fleksibel dalam menjalankan usaha bisnisnya. Aturan ini bisa merupakan pembatasan bagi pihak pembeli waralaba yang bisa menghambat perkembangannya. 4. Usaha bisnis ini tidak dapat dengan leluasa dipindah tangankan ke pihak lain tanpa seizin dari pihak penjual waralaba. Koperasi, bentuk usaha bisnis lain yang bisa dilakukan adalah bentuk usaha koperasi, kooperatives. Di Indonesia, bentuk usaha bisnis ini telah berkembang sejak lama yang terlihat dengan berkembangnya berbagai bentuk koperasi yang ada semisal koperasi unit desa, koperasi pegawai, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. Koperasi secara singkat merupakan suatu bentuk organisasi di mana para anggotanya mengumpulkan dana secara bersama-sama. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha bersama di antara para anggota tersebut atau untuk pihak lain, di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama atau ditunjuk suatu pengurus untuk mengelolanya setelah diputuskan oleh suatu rapat anggota.
Jadi, sifatnya dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Di mana di akhir periode akan mendapatkan keuntungan yang berupa sisa hasil usaha, SHU, dari dana yang telah ditanamkan dalam koperasi tersebut. Bentuk koperasi ini diambil untuk memberikan anggota kekuatan tawar yang lebih besar dibandingkan jika mereka hanya bertindak sebagai individu. Misalnya koperasi nelayan. Nelayan lebih baik menjual tangkapannya lewat koperasi karena sebagai kelompok dia akan memiliki kekuatan tawar lebih besar terhadap pedagang ikan daripada kalau bertindak sendiri-sendiri. Di samping itu, jika nelayan memerlukan barang-barang untuk keperluan usahanya semacam jaring atau hal yang lain, koperasi dapat membeli dalam jumlah banyak sehingga harganya lebih murah dibandingkan jika para nelayan tersebut membeli secara sendiri-sendiri. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.